Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati, mahasiswa MPDR angkatan tahun 2024. Kali ini saya akan menjawab diskusi 10 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama, kesan, kendala, dan saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Kesannya, pembelajaran kolaboratif memberikan pengalaman berharga dalam membangun kemampuan bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Model pembelajaran ini menciptakan suasana yang lebih dinamis dan interaktif dibandingkan pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru. Kendala yang dihadapi, partisipasi tidak merata antar kelompok, dan beberapa siswa mendominasi sementara yang lain cenderung pasif. 2. Kesulitan dalam penilaian individual yang adil karena kontribusi anggota kelompok yang tidak setara. Ketiga, keterbatasan waktu pelajaran untuk menyelesaikan tugas kolaboratif secara tuntas. Keempat, minimnya keterampilan kolaborasi siswa yang belum terbiasa dengan model pembelajaran kelompok. Kelima, tantangan dalam memfasilitasi kelompok dengan kekeragaman kemampuan belajar siswanya. Saran dan perbaikannya: 1. Menerapkan struktur pembelajaran kolaboratif yang jelas dengan pembagian peran dan tanggung jawab spesifik untuk setiap anggota. Kedua, mengembangkan rubrik penilaian yang menggabungkan evaluasi kelompok dan individu. Ketiga, memberikan pelatihan keterampilan kolaborasi secara eksplisit sebelum memulai kegiatan kelompok. Keempat, melakukan monitoring aktif dan intervensi tepat waktu untuk kelompok yang mengalami kesulitan. Kelima, merancang tugas kolaboratif yang menarik dan autentik untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Keenam, mengadopsi model pembelajaran seperti di negara Korea Selatan dan Jepang yang menekankan disiplin dan kerja keras, tetapi tetap disesuaikan dengan konteks budaya di Indonesia. Analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar. Struktur kurikulum pendidikan dasar di negara Indonesia pada tahun 2020 hingga 2024. Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum Merdeka yang merupakan pengembangan dari kurikulum 2013. Secara umum, kurikulum ini memiliki karakteristik struktur waktu untuk 6 tahun di SD dengan total waktu belajar sekitar 200 hari efektif per tahunnya. Struktur mata pelajarannya fokus pada pembelajaran inti seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan IPS, muatan lokal, dan pendidikan karakternya. Pendekatan pembelajaran menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan kompetensi siswa. Evaluasi menggunakan penilaian otentik dan formatif yang berkelanjutan. Sedangkan untuk di SDN 3 Mulia Mekar secara khusus menerapkan struktur kurikulum yang mencakup mata pelajaran wajib nasional, muatan lokal yang disesuaikan dengan kearifan lokal sekitarnya, program ekstrakurikuler yang mengembangkan bakat dan minat para siswa, alokasi waktu belajar sekitar 25 hingga 35 per jam per minggunya tergantung tingkatan kelas. Perbandingan dengan negara Korea Selatan dan Jepang. Di negara Korea Selatan, struktur waktu untuk kelas SD itu 6 tahun dengan waktu belajar lebih panjang sekitar 240 hari per tahunnya. 2 semester per tahun, Maret hingga Juli, dan Agustus hingga Februari. Struktur mata pembelajarannya, kelas 1-2 belajar bahasa Korea, matematika, sains, ilmu sosial, seni, dan bahasa Inggris. Sedangkan di kelas 3 hingga kelas 6 ditambah pendidikan moral, seni praktis, dan musik. Yang ketiga, fokus pada disiplin ilmu dasar dan bahasa Inggris sejak dini. Pendekatan pembelajarannya di negara Korea Selatan menekankan disiplin dan kerja keras, tanggung jawab guru yang besar terhadap keberhasilan para siswanya, dukungan kuat dari orang tua dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan di negara Korea Selatan menanamkan identitas nasional dan patriotisme, menyempurnakan kepribadian warga negara, mengembangkan kemandirian dan kontribusi kepada negara demokratis. Sedangkan di negara Jepang, struktur waktu untuk sekolah di sekolah dasarnya 6 tahun waktu belajar 240 hari per tahunnya, lebih panjang 60 hari dari negara seperti negara Amerika Serikat.
Struktur kurikulum negara Jepang menekankan disiplin diri, self-disiplin, dan kerja keras. Keduanya, pemanfaatan media massa untuk meningkatkan budaya belajar, sistem ujian dengan standar nasional yang diseragamkan. Prinsip pendidikan di negara Jepang, legalisme, yaitu pendidikan berdasarkan aturan hukum, administrasi demokratis, kesempatan pendidikan terjangkau untuk semua, netralitas pendidikan tanpa diskriminasi di negara Jepang, desentralisasi penyebaran kebijakan pendidikan merata di negara Jepang. Tujuan pendidikan di negara Jepang, pengembangan kepribadian secara utuh, mengembangkan kemampuan individual dan kemandirian, menumbuhkan sikap menghargai keadilan, tanggung jawab, dan kerjasama, menghormati tradisi, budaya, dan kontribusi terhadap perdamaian di dunia. Perbandingan dan analisis, alokasi waktu belajar Korea Selatan dan Jepang memiliki waktu lebih panjang 240 hari dibandingkan di Indonesia yang hanya 200 hari. Sistem pendidikan Indonesia memiliki waktu belajar yang lebih pendek yang bisa menjadi salah satu penyebab perbedaan capaian pendidikan. Fokus kurikulumnya, Korea Selatan dan Jepang sangat menekankan disiplin diri, etika kerja keras, dan tanggung jawab. Di Indonesia, lebih menekankan kreativitas dan pengembangan karakter melalui pembelajaran berbasis proyek. Di SDN saya sendiri, di SDN 3 Mulia Mekar, seperti sekolah dasar lainnya di Indonesia, masih fokus pada penguasaan materi daripada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Peran orang tua di negara Korea Selatan dan Jepang, perannya sangat kuat dalam mendukung pendidikan anak-anaknya. Di Indonesia, termasuk di sekolah saya, keterlibatan orang tua dalam pendidikan masih perlu ditingkatkan. Investasi pendidikan, Korea Selatan mengalokasikan 20,27% dari total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Negara Jepang mengalokasikan 9,58% dari total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Sedangkan di negara Indonesia, 20% dari APBN untuk pendidikan, namun secara efektivitasnya penggunaan anggaran masih menjadi tantangan. Kualitas guru di Korea Selatan dan Jepang memiliki standar yang sangat tinggi untuk guru dengan rasio guru hingga murid lebih kecil. Di Indonesia, khususnya di sekolah saya, masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas guru dengan rasio guru lebih sedikit daripada murid yang lebih besar. Kesimpulannya, struktur kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk di sekolah saya, SDN 3 Mulia Mekar, masih memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan negara maju seperti Korea Selatan dan Jepang. Perbedaan utama terletak pada alokasi waktu belajar, penekanan pada disiplin, dan kerja kerasnya, serta keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Di Indonesia dapat mengadopsi beberapa praktik baik dari Korea Selatan dan Jepang, seperti memperpanjang waktu belajar yang efektif, meningkatkan disiplin dan etos kerja kerasnya, serta memperkuat keterlibatan orang tua murid. Namun, adaptasi ini perlu mempertimbangkan konteks sosial budaya Indonesia dan sumber daya yang tersedia, terutama di sekolah saya sendiri seperti di SDN 3 Mulia Mekar. Peningkatan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan dan peningkatan kualitas guru juga merupakan aspek yang lebih penting yang perlu diperhatikan untuk memperkecil kesenjangan dengan sistem pendidikan negara maju. Demikian jawaban diskusi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.